Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman Ngobstay? Ketemu lagi dengan saya di acara Ngobstay Ambyar. Ngobrol santai sambil belajar. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, apa kabar semuanya, sehat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia. Dan izinkan saya mewakili kru dari teman-teman Smaka Project dan Ngobstay Ambyar untuk mengucapkan turut berduka cita atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Mudah-mudahan seluruh korban diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. So, saya ingatkan kembali untuk selalu like, comment, share, and subscribe di channel Smaka Project, dan tentunya jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya dengan menekan tombol loncengnya agar teman-teman Ngobstay bisa up to date dari video-video yang kita upload di channel kita. So what are you waiting for? Let's the show begin. Ya, teman-teman Ngobstay, hari ini merupakan episode yang kelima dari Ngobstay Ambyar, dan hari ini kita akan mengangkat tema lisan jadi cuan. Kalau banyak orang yang mengenal peribahasa mulutmu harimaumu, itu ketika lisannya tidak dipergunakan dengan benar tentunya. Tapi hari ini kita akan membahas lisan yang dipergunakan dengan benar dan baik tentunya, and finally menghasilkan uang. Dan di studio telah hadir teman lama saya, yaitu Saudara Dery. What's up, Om? Bro. Sehat, Om? Apa kabar? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kegiatannya... Pakai dulu ya? Oh ya, silakan. Maaf, silakan pakai dulu. Santai saja. Cek. Nah, mantap. Oke. Gimana, Bro? Jadi hari ini sengaja kita undang nih. Terima kasih nih atas memenuhi undangan kami. Sami-sami atur nuhun. Udah diundang nih. Siap. Ini teman lama saya. Waktu zaman-zaman kuliah lah. Waktu masih zaman seru-seruan sama teman-teman. Anak band ya? Anak band, ngeband gak jelas gitu kan. Zaman dulu. Nah, sekarang Om Dery ini berkecimpung di dunia public speaking lah. Dan sekarang kita akan ngobrol banyak tentang public speaking. Mudah-mudahan teman-teman Ngobstay tetap pantengin terus dan akan dapat pembelajaran atau hikmah lah supaya bisa dijadikan acuan untuk menjadi siapa tahu minat atau suka dengan public speaking, bisa jadi MC, bisa jadi host, apapun itu. Dan mudah-mudahan dari menonton video ini teman-teman bisa terinspirasi lah. Om De, gimana kabarnya Om De? Alhamdulillah, damang. Walaupun pandemiknya. Pandemi ya, di mana-mana pasti. Ngomong-ngomong, kegiatannya sekarang di mana? Kegiatan masih siaran. Saya masih siaran di TV One Pride. Terus juga acara motor, Sore Nation Motorland di RCTI. Sama offer sih masih jalan. Cuman karena memang pandemik, awalnya kan postpone, akhirnya sekarang jadi cancel. Jadi cancel ya. Tapi pandemik memang boleh dibilang ujian lah untuk kita semua kan ya. Tapi bukan berarti kita tetap harus stay gitu kan? No. Kreasi tetap kreatif harus tetap. Tapi di awal mungkin pandemik karena pemberitaan yang begitu mengerikan dan lain hal, kita semua down dong ya. Ya, saya sempat sih 3 bulan diam di rumah, benar-benar isolasi kayak waduh, ambil job aja agak serem gitu kan. Tapi kalau basicnya karena kita orang lapangan, bukan masalah harian kita yang kita biasanya berkreativitas terus harus diam di rumah, itu akhirnya kita nggak bisa gini, kita harus keluar. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tentunya harus ya. Karena memang ya mau tidak mau ini yang harus kita ikutin kan. Yes. Tapi bukan berarti kita tidak punya kreativitas tentunya. Benar-benar. Kreatif terus. Nah, sengaja kita undang tuh untuk bicara atau ngobrol santai lah mengenai gimana sih awal mulanya Om Dery bisa terjun di dunia public speaking gitu. Ada sebenarnya kalau bicara public speaking, saya tergolong orang yang introvert. Jadi orang tuh ada yang extrovert dan introvert. Introvert tuh dia cenderung pendiam, penutup dan lain hal gitu ya. Seru nih. Nah, tapi dulu hobi saya nonton. Saya ngelihat program-program yang zaman-zaman dulu mah presenter-presenter lawas ya. Kayak Charles Benar Sirait, terus kayak Coke Sitohang, kayak Helmi Yahya, Tantowi Yahya. Ini orang-orang kok keren gitu ya, maksudnya dengan cara dia bicara, dengan cara dia bawain program,
sebuah program punya nyawa, sebuah cerita jadi lebih asik gitu. Nah, untuk didengarin. Akhirnya singkat cerita, saya dulu sempat dilema nih Kang. Saya sempat waktu itu awal-awal ketertarikan di dunia public speaking karena saya kuliah di Teknik Sipil UPI. Pertama tuh kuliah Teknik Sipil UPI. Cuman saya kayak ngerasa bukan passion saya bukan di sini nih. Kayaknya akhirnya setahun kuliah di sana saya pindah ke Vkom Unpad. Nah, akhirnya di situ saya banyak belajar sih, banyak belajar tentang basic komunikasi dan lain hal. Tapi seiringnya itu, ya tadi yang tadinya saya introvert tertutup jadi kayak hobi ngomong, hobi ngobrol, kenal orang baru. Karena lingkungan mungkin ya? Yes, lingkungan juga bentuk juga. Dan akhirnya sampai sekarang itu tadi judulnya tadi apa? Lisan jadi cuan ya. Iya, lisan jadi cuan. Jadi kalau saya mengutip kalimat dari Kang Emil, pekerjaan saya dan teman-teman yang kita sama seperti ini, itu disebutnya hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, betul. Jadi ya kita enjoy gitu dengan pekerjaan kita, dengan passion kita. Kalaupun seiring usia nanti akan berubah masing-masing. Yang tadinya di depan layar mungkin nanti akan ada di belakang layar, terus akan jadi dosen, mungkin akan jadi mentor dan lain-lain seperti itu. Oke. Menariknya, pertama ngambil Teknik Sipil UPI dan merasa tidak cocok tuh. Tapi kok bisa masuk? Bisa masuk karena saya ikut dulu SPMB-nya, SPMB. Terus masuk pilihan ke satu Teknik Sipil ITB, terus kedua Teknik Sipil UPI. Gak tahu Teknik Sipil itu dulu ada salah sedikit persepsi. Saya berpikir, wah ini pegawai negeri sipil gitu. Taunya edan nih tugasnya bener. Ngeri ya? Jadi gambar dan lain hal. Teman-teman yang lain kan basicnya STM. Jadi gambar bagus karena tulisannya juga bagus. Nah, kalau saya gambar tuh kumanya bilang agak sulit mengejarnya gitu. Pada itu akhirnya menelaah diri, mengkaji, wah ini kayaknya gue harus pindah dan akhirnya move ke ilmu komunikasi Unpad. Dan akhirnya banyak belajar dan menemukan disitulah passionnya Om Dery kan? Betul. Di Vkom dan pasti awal-awalnya nih, ya ketika meskipun sudah belajar tentang ilmu komunikasi, ketika kita ingin memulai nih, ya jadi MC katakanlah atau nge-host atau apapun itu, pasti tidak akan semulus yang dibayangkan. Betul. Nah itu ceritakan gimana tuh? Jadi kalau teman-teman mungkin yang mudah-mudahan ya, jadi hari ini bisa jadi sedikit sharing session sama teman-teman. Yang pasti kalau kita suka dengan sesuatu, lakukan dengan tulus, ikhlas dan juga fokus. Karena yakin segala sesuatu itu akan ngikutin. Cik Sunda nama rezeki mah nuturkeun lah gitu ya. Saya mengawali MC gitu ya. Kita sedikit sharing. Mulai dari dibayar nasi kotak itu. Tapi ya alhamdulillah ya, dari perjalanan dari situ memang akhirnya ya alhamdulillah bersyukur, oh iya kita dihargain pertama ya, walaupun hanya dengan sebungkus nasi kotak. Beralih berikutnya dapat uang transport, dapat lain dan lain-lain sampai akhirnya kebetulan sekarang saya sama manajemen Mas Coki Sitohang. Kita berdua di manajemen. Ya akhirnya semua akan terbentuk dengan secara sendirinya untuk profesional seperti itu Kang. Jadi teman-teman yang punya hobi apapun sih sebenarnya gak usah mikirin jangan mikirin cuannya dulu lah. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, kita belajar dari satu step ke step lain. Kalau hasil itu pasti nanti juga Tuhan menentukan. Seperti betul itu. Sekali tuh teman-teman Ngobstay ya. So kalau saya dengar pepatah, love what you do and do what you love. Yes. Oke, itu intinya. Jadi jangan pernah menyerah. Nah, cuman pertama kali Om Der nge-host nih atau nge-MC, pasti lah ada beberapa kata yang miss atau nervous lah atau bagaimana. Pasti. Gimana tuh ceritanya untuk menanggulangi itu wajar. Justru saya dulu grogi. Jadi grogi. Awal-awal tuh. Jadi grogi itu dulu kalau tiap nge-MC awal-awal tuh sampai tangan tuh panas dingin terus bergetar gitu ya. Dan itu mau nge-MC itu? Itu mau nge-MC. Terus keringet dingin padahal udah makan ya. Biasanya kan kalau keringet dingin itu kalau belum makan gitu salatri mucik Sunda nama gitu ya. Lapar badannya gitu ya. Nah, tadi itu wajar secara psikologis karena orang memulai yang tadi saya awalnya jarang terbiasa bicara depan umum, sekarang tiba-tiba mulai dari acara-acara kecil sih ya, acara ulang tahun, acara kampus, acara pensi SMA dulu saya keliling lah ya. Dan kebetulan waktu saya siaran radio di Paramuda. Dari situ saya banyak belajar. Ternyata memang yang namanya public speaking semua orang tuh terlahir bisa bicara. Cuman intinya tadi ada yang bisa memanfaatkan untuk akhirnya bisa menjadi sesuatu, ada yang hanya untuk ya udah yang penting kita bisa seperti itu loh. Nah, gini Om Der, serunya gimana sih untuk memunculkan atau meningkatkan keberanian kita untuk ngobrol atau berbicara di depan orang banyak. Ini karena
ini targetan kita itu adalah teman-teman Ngobstay yang anak sekolah nih. Iya. Terutama yang di sekolah di SMA KPI Calengka tentunya. Mereka itu apa ya, semacam malu lah atau takut ketika harus ngomong di depan umum orang banyak. Itu gimana sih awalnya? Oke. Nah, mungkin kalau kita tadi kan akan nanya untuk gimana caranya how treatnya gitu ya. Nah, tapi sekarang saya mau sedikit sharing dulu tentang, jadi public speaking ini sebenarnya adalah keilmuan yang harus wajib dipelajari semua orang. Jadi terlepas nanti orang itu mau jadi MC, mau jadi presenter, atau mau jadi katakan misalnya ketua kelas gitu ya, KM gitu, betul, ketua murid gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah keahlian yang harusnya semua orang pelajari. Jadi akhirnya nanti semua orang komunikasinya akan lebih baik. Nah, berkaitan sama treatnya, bagaimana caranya sih sebenarnya orang sekarang banyak kan literaturnya. Orang bisa lihat, nonton YouTube contoh-contoh orang-orang yang belajar, karena dulu orang kan belajar paling cuman kayak dari buku, dari baca gitu ya. Nah sekarang kan dari audiovisual kita bisa belajar ya. Salah satu contohnya kanal YouTube, Instagram. Jadi pembelajarannya sendiri adalah kita mau terus ngolah, kita banyak baca, terus pembenaran bahasa kita akan semakin banyak, dan otomatis yang namanya percaya diri itu kayak ini Kang, kayak pupuk, kayak tanaman gitu, semakin dipupuk semakin bagus. Percaya diri itu kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita nggak pernah mencoba, nggak mau ini, rasa percaya itu nggak akan muncul ya? Pasti. Dan kadang-kadang orang nah ini Sunda sok mangga payun. Nah, padahal seharusnya jangan mangga payun. Udah kita duluan kalau ada opportunity yang pas misalnya untuk pemilihan KM, pemilihan ketua OSIS. Nah, udah aja maju dulu. Karena kenapa? Ya kita belajar berorganisasi, kita belajar untuk berkomunikasi. Walaupun katakan yang namanya organisasi, kita contoh lihat ya. Orang-orang yang sekarang besar di politik, basicnya apa coba Kang? Orang-orang yang ternyata besar di kampus, mulai dari hima, dari himpunan dan lain-lain. Yang biasanya mereka akhirnya menyuarakan suara-suara di kampus, terus terbiasa bicara, akhirnya terjun ke politik. Nah, sebenarnya turunan dari komunikasi banyak Kang. Bisa ke entertain, bisa ke politik, bisa jadi apapun sebenarnya seperti itu. Itu yang dipelajari di ilmu Vkom itu di ilmu komunikasi itu. Kalau basically kalau saat saya kuliah, kalau di komunikasi sebenarnya adalah produksi. Lebih ke produksi program TV, program radio. Tapi public speaking dipelajari di Vkom? Di kampus enggak? Oh enggak. Saya otodidak. Saya otodidak, saya banyak baca, saya banyak nonton, banyak lihat. Dan tentunya mencoba kan? Yes. Jadi tidak hanya baca, tidak hanya nonton, kalau tidak pernah mencoba nggak akan pernah bisa. Betul. Oh jadi terus kalau memang mau belajar secara resmi tentang ilmu public speaking itu ada nggak? Kalau public speaking sekarang tuh ya banyak di kota, kita ngomongin kota Bandung gitu ya. Banyak sekolah-sekolah nih, ada contoh kecil misalnya ada Number One Broadcasting itu sama teman saya Teh Vivi Novidia. Terus juga ada di JRI atau beberapa sekolah-sekolah public speaking. Itu kalau pengen sekolah gitu ya. Tapi kalaupun teman-teman, saya rasa gini loh. Perbandingannya antara orang yang otodidak sama orang yang sekolah kayak kita gini. Ada orang yang les vokal, ada orang yang vokalnya sudah bagus maksudnya udah memang dia otodidak. Nah, teman-teman tinggal mengkaji aja nih, tinggal milih two way itu mau yang kemana, gitu. Karena gimana pun juga tidak ada yang salah kalau kita mau belajar gitu loh. Mau itu mau les mau dengan otodidak, yang pasti kita pengen knowledge kita semakin lama semakin bertambah kan, seperti itu Kang. Oke. Jadi intinya buat teman-teman Ngobstay yang bukan tertarik haruslah. Tadi kata Om Dery bilang bahwa harusnya setiap orang itu punya kemampuan public speaking ya. Betul. Ya. Dan gimana caranya? Silakan teman-teman Ngobstay untuk berlatih. Kalaupun mau sekolah, silakan. Memang ada di Bandung juga kan banyak sekolah itu. Tapi ya itu tadilah perbandingannya sudah dijelaskan sama Om Dery. Otodidak seperti apa dan kalau sekolah seperti apa. Dan ngomong-ngomong masalah pandemi nih, ya sebelum ke public speaking. Karena kan otomatis kegiatan public speaking atau nge-MC, nge-host, Om Dery itu pasti agak sedikit terganggu lah dengan public speaking. Terus kegiatan Om Dery sekarang apa? Kegiatan sih bukan sedikit lagi, banyak terganggu ya. Banyak terganggu. Apa ya? Untuk mengisi yang cancel tadi, yang postpone atau apalah gitu. Kalau kegiatan sekarang sih lebih kebetulan karena kita ada di suasana Ramadan gitu ya. Kita fokus dulu ibadah dulu deh gitu. Terus juga saya juga punya program YouTube juga, cuman lebih ke fokus ke otomotif. Cuma kita lagi pending. Cuma kalau event-event sekarang karena ini udah masuk tahun kedua pandemik ya, COVID-19. Ini event udah mulai Kang. Cuman awal-awal yang tadinya off air, sekarang semua jadi on air. Semua jadi on air. Udah gitu juga kita dengan protokol kesehatan juga dan lain hal. Sekarang sih alhamdulillah udah mulai beberapa, kayak kemarin saya ada launching salah satu merek ban.
terus salah satu brand mobil. Karena gimana pun kan mereka juga punya kalender event yang harus berjalan. Cuman akhirnya menyesuaikan dengan pandemik yang biasanya kita harus depan banyak orang, ya udah sekarang online, terus orang-orang nontonnya via Instagram, via YouTube, via sosmed seperti itu. Oke, jadi meskipun pandemi kegiatan tetap berjalan kan? Harus. Meskipun tetap ada protokol kesehatannya ya. Betul. Oke, kembali ke public speaking nih Om. Gimana sih cara berlatihnya atau melatihnya? Apakah kalau yang saya bayangkan ya ketika tidak hanya baca, kita nggak mungkin kan ketika langsung terjun ke acara resmi misalkan, tetap di rumah kita harus melatih dulu kalimat yang kita ucapkan, perbendaharaan kata. Nah itu Om Dery melatihnya gimana? Kalau aku kadang prinsipnya gini Kang, ada prinsip tiru, amati, modifikasi. Jadi ini salah satu cara juga, tips dan trik juga buat teman-teman kalau memang mau pengen belajar cepat. Public speaking. Ada sebenarnya saya sih lebih setuju otodidak ya Kang. Dalam artian gini loh, semua orang punya skill yang beda-beda, gitu loh. Nah sekarang dengan kebutuhan kita, terus dengan kondisinya kita pandemik seperti ini. Teman-teman saya sebenarnya lebih untung Kang kalau kata saya bisa nonton di rumah gitu ya. Nah, yang bermanfaat itu banyak, contohnya dari YouTube aja. Misalkan kita lihat banyak teman-teman yang sharing gitu ya dari presenter senior yang mereka sharing tentang misalnya cara komunikasi yang baik, terus menghilangkan nervous, menguasai panggung dan lain hal. Ini kalau memang mau kepake jadi entertainer gitu ya. Tapi kalau pengen belajar public speakingnya hanya untuk memantapkan komunikasi, ini nggak ada salahnya. Karena saya kebetulan ngajar di Jakarta di Teater Sanggar Ananda, punyanya Kak Aditya Gumai. Ini saya sempat ngajar di sana itu yang ikutan mulai dari anak SMP, SMA sampai anggota dewan. Benar. Ikutan di situ. Iya, makanya saya nanya saya nggak akan sebut namanya, salah satu anggota dewan. Pak, kenapa mau belajar public speaking? Untuk melancarkan saat misalnya lagi meeting, saat itu kan itu modal loh bagi mereka modal kan. Betul, itu dia. Jadi benang merahnya apa sih komunikasi ini penting banget. Jadi komunikasi ini penting banget. Semua permasalahan ini akan baik kalau komunikasinya baik seperti itu. Oke. Seru banget teman-teman Ngobstay sudah dapat pencerahan mengenai komunikasi kan. Jadi pertanyaan berikutnya, kira-kira semua orang punya punya kemampuan untuk public speaking nggak? Pasti ada. Semua orang terlahir punya kemampuan komunikasi. Nah, tinggal seberapa persen keinginan untuk atensinya dibesarkan. Ada orang yang contoh kecil, wah begitu lihat kadang-kadang kan anak-anak kecil, Dede udah gede mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dede udah jadi mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi ilmuwan. Nah, mungkin sekarang Dede adik-adik kita Dede udah gede mau jadi apa? Mau jadi presenter. Nah, harus diedukasinya dari kecil dari gitu. Kecil, di doktrin lah kalau doktrin. Ya. Jadi mereka akan terbiasa, tertarik juga. Mereka akan tertarik. Tapi balik lagi ya. Kadang-kadang saya suka dengan public speaking justru sebenarnya baru-baru dalam artian setelah saya kuliah baru saya mulai suka Kang. Karena ketika saya SMA enggak? SMP SMA enggak. Introvert itu tadi kan? Iya, saya SMP SMA ketuosis. Cuma saya tipikal yang pendiam. Jadi ketuosis yang bukan banyak bicara gitu ya. Yang kayaknya tuh ada yang ngobrol yang ngomong wakil ketua dan lain-lain. Cuman akhirnya kepakainya pas baru kepikir gitu. Baru kepikir, baru kebukanya gitu ya. Baru tertariknya setelah ngelihat setelah banyak nonton, setelah banyak keasikan di bidang komunikasi kayak gitu. Nah, jangan sampai pengalaman seperti Om Dery ya. Mumpung masih sekolah, masih SMA teman-teman Ngobstay, jadi terus latih kemampuan komunikasi kalian agar nanti ketika pas kuliah pun semakin berkembang tentunya. Betul. Kemampuan komunikasinya dan akhirnya bisa bermanfaat. Ingat, semua orang seperti anggota dewan itu tadi ya. Kemudian entertainer itu dia memiliki kemampuan komunikasi dan akhirnya bisa menghasilkan uang sesuatu ya. Menghasilkan sesuatu. Oke. Terakhir deh Om Dir, buat pesan buat teman-teman Ngobstay ini. Motivasi agar mereka mau speak up, mau mengungkapkan apa sih kemampuannya, terutama dalam hal komunikasi. Silahkan disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman Ngobstay bisa menjadi meniru lah atau menjadikan inspirasi dari percakapan kita ini. Ya, mudah-mudahan sedikit termotivasi ya. Betul. Oke, sebenarnya satu hal di sini thank you juga nih udah diundang. Ini juga sebuah kehormatan juga, artinya kita bisa sharing sama teman-teman yang nonton. Satu yang penting sebenarnya komunikasi ini menjadi bagian yang penting untuk semua hal.
komunikasi adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang, yang sebenarnya bisa dilakukan semua orang, karena semua orang tuh pada dasarnya bisa berkomunikasi ya. Cuman masalahnya apakah kita mengolah dengan baik atau mungkin hanya udah deh, yang penting kita bisa ngobrol sama teman dan lain-lain. Nah ini yang harus dilatih, dalam artian gini loh. Sekarang teman-teman yang SMP, SMA ini masih katakan masih jauh dalam artian, tapi tidak ada salahnya belajar lebih awal, karena nanti sekarang kita lihat ini perdagangan bebas ya. Sekarang tenaga kerja asing bisa kerja di Indonesia dengan bebasnya. Apakah kita mau jadi tamu di negeri sendiri? Nah, ini yang harus dipikirin. Dalam artian kalau kita punya skill yang dibangun lebih awal, lebih sejak dini gitu ya. Kita punya peluru yang lebih bagus. Nanti saat teman-teman yang sekarang SMP, SMA begitu kuliah, begitu mereka lulus kuliah dan lain hal, mereka akan punya power yang lebih bagus. Nah, sehingga impact-nya apa? Intinya pemerataan pendapatan pembangunan akan lebih bagus, terus juga teman-teman berkarir juga lebih baik. Nah, yang intinya adalah jangan tetap have fun gitu ya di usia muda, mau teman-teman ngeband, lain-lain gitu ya, banyak hal positif. Lakukan hobinya. Tapi tetap kita harus persiapkan masa depan kita, karena waktu itu kan nggak bisa diulang. Yep. Dan sekarang sudah mulai terasa cepat nih waktu. Bener banget. Oke, jadi teman-teman Ngobstay, sekali lagi, ada hal penting yang kita ambil dari obrolan santai kita pada hari ini. Buat teman-teman Ngobstay, pesannya adalah yang pertama, love what you do and do what you love. Kemudian percaya diri. Yes, betul. Berlatih terus untuk mengasah kemampuan berkomunikasi kalian, karena ternyata di kemudian hari setelah kalian lulus dari SMP, SMA ataupun kuliah, ternyata yang menjadi saingan kita di dunia nyata itu bukan hanya warga negara Indonesia. Ternyata sekarang sudah mulai harus bersaing dengan warga negara asing, ya. Jadi sekali lagi tetaplah semangat untuk melatih kemampuan komunikasi kalian. Sebelum kita tutup, Om Der, boleh dong kita share IG-nya Om Dery atau sosial medianya. Teman-teman kalau mau follow Instagramnya di @deriarya, DERIEARYA. Di channel YouTube juga ada. Channel YouTube-nya? Di Dery Arya juga. Sama. Kalau mau nonton juga setiap hari Sabtu di TV One jam 10, One Pride tentunya. TV One jam 10, One Pride. Oke, sekali lagi terima kasih Om Der atas kehadirannya, sudah berbagi ilmu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi bahan inspirasi buat teman-teman di sana, dan tidak hanya sudah menginspirasi, tapi teman-teman Ngobstay yang menonton video ini bisa langsung melakukan sesuatu agar berubah cara berkomunikasi tentunya. Sekali lagi terima kasih, dan semoga selalu sehat semua teman-teman Ngobstay, biar baik-baik dan selalu bahagia, dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.